Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana keadaannya? Sehat bukan? Nah, di sini Ibu juga sehat-sehat selalu ya, Nak ya. Nah, kali ini kita masih dalam pembelajaran online kita, di mana kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai dampak kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama antar negara, baik dalam lingkup suatu kawasan regional maupun internasional, pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang melakukan kerjasama akan menimbulkan suatu dampak baik positif maupun dampak negatifnya. Nah, adapun di sini dampak positifnya ada 5. Yang pertama, dampak positifnya meningkatkan keuangan negara. Nah, penjelasannya kenapa? Karena kerjasama ekonomi atau bagaimana? Karena bagaimana meningkatkan keuangan negara? Kok bisa masuk ke dalam dampak positif ya? Akan Ibu jelaskan ya. Nah, kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya di bidang yang namanya keuangan. Melalui kerjasama ini atau kerjasama di bagian keuangan ini, Indonesia memperoleh yang namanya pinjaman keuangan dengan syarat yang lunak atau yang mudah, yang digunakan untuk yang namanya pembangunan. Nah, dengan demikian adanya pinjaman keuangan otomatis akan dapat memberikan peningkatan kepada perekonomian Indonesia. Nah, itu dampaknya ya dalam meningkatkan keuangan negara. Oke, selanjutnya kita masuk yang namanya membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi dapat menciptakan persaingan yang sehat di antara negara-negara anggota. Persaingan yang sehat ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan si orangnya atau produsennya tiap negara dalam menghasilkan apa? Produk-produk yang dimana itu untuk membantu bersaing dengan negara-negara lain atau produk-produk yang berkualitas supaya apa? Dapat bersaing dengan negara lain. Nah, keberhasilan dalam bersaing suatu negara di tingkat nasional maupun internasional pada gilirannya akan meningkatkan yang namanya perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, selanjutnya meningkatkan investasi. Investasi tidak asing ya, nah investasi itu adalah penanaman modal. Nah, kerjasama ekonomi antar negara dapat menjadi karakter baik para si investornya, orang yang menanamkan modalnya, untuk meningkatkan sahamnya atau menanamkan modalnya. Indonesia banyak investor yang mau menginvestasikan modalnya di negara kamu. Nah, jika seperti itu maka akan menjadi peluang bagi negara Indonesia, negara kita, untuk yang namanya meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan yang namanya pembangunan. Selain itu, banyaknya investasi juga dapat yang namanya menambah lapangan pekerja baru, sehingga si pengangguran itu atau pengangguran dapat diminimalisir. Oke, yang keempat, menambah devisa negara. Devisa negara pun kamu sudah mengerti apa itu devisa ya, Nak ya. Devisa itu alat pembayaran mata uang asing. Nah,
Kalau dikatakan menambah devisa itu merupakan dampak positifnya. Biar Ibu jelaskan. Kerjasama ekonomi antar negara, khususnya di bidang perdagangan ya, dapat meningkatkan si devisa negara. Nah, si devisa ini diperoleh dalam apa? Diperoleh dalam yang namanya kegiatan ekspor barang, pengiriman barang. Semakin luas pasar perdagangan atau kerjasama yang dilakukan dalam perdagangan ekonomi internasional, maka semakin luas devisa yang akan diterima, sehingga dapat yang namanya memperlancar pembangunan negara. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir kita masuk ke memperkuat posisi perdagangan. Nah, kalau dikatakan memperkuat posisi perdagangan itu sangatlah tidak mudah atau berat. Nah, kenapa? Karena disebabkan adanya berbagai aturan dan hambatan di setiap negara. Untuk itu, perlu adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang namanya menguntungkan negara-negara anggotanya. Nah, dengan demikian adanya aturan tersebut yang namanya menguntungkan negara-negara anggota, otomatis dapat yang namanya memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Oke, nah selesai dampak positifnya. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Nah, di sini ada 4 dampak negatifnya. Oke, Bu akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, dia adalah ketergantungan negara lain. Situ sudah jelas ya nak ya. Kita itu tidak dapat berdiri di negara kita. Sekuat apapun negara-negara yang ada di Indonesia, tetap yang namanya itu adalah tergantung kepada negara lain. Nah, dengan banyak pinjaman modal. Nah, kita itu kan yang namanya banyak melakukan pinjaman modal ke luar negeri. Dengan banyak kita melakukan pinjaman modal dari luar negeri dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Nah, jika seperti itu dapat menyebabkan Indonesia tidak dapat yang namanya mengembangkan pembangunan yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu apa? Investasi asing terhadap kebijakan ekonomi internasional, kebijakan ekonomi Indonesia. Nah, sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain. Nah, saling ketergantungan ya nak ya, saling saling ketergantungan. Ini ya, sikap ketergantungan yang semakin dalam pada negara lain dapat menyebabkan negara lain berpeluang melakukan yang namanya campur tangan pada kebijakan ekonomi yang diatur oleh pemerintah, khususnya itu adalah Indonesia. Nah, jika kebijakan tersebut mendapat campuran tangan dari negara lain atau negara lain itu bisa membuat kebijakan yang sudah ditetapkan di Indonesia atau berhak untuk mencampuri kebijakan yang sudah dibuat pemerintah kita, maka hal itu akan dapat yang namanya merugikan masyarakat, rakyat, negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu dampak negatifnya ya, udah Ibu jelaskan.
Nah, masuknya tenaga asing ke Indonesia ini sudah pasti sangat mengkhawatirkan sekali bagi negara-negara Indonesia, khususnya Indonesia ya. Kalau sempat negara asing masuk ke Indonesia. Nah, ahli teknologi ya nak ya, yang timbul dari kerjasama ekonomi antar negara memberikan peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Tenaga kerja asing ya nak ya ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, maka otomatis tenaga kerja Indonesia akan tersingkir. Apalagi dengan sekarang anak-anak yang sekarang ya nak ya, yang malas bersaing padahal dia malas belajar, padahal ilmu itu merupakan hal yang penting untuk kita genggam, karena kalau dikatakan dengan ilmu kita akan bisa kemana saja. Ingat nak, ilmu aja kamu pegang, kamu akan bisa kemana saja. Nah, jika kamu memegang ilmu, ada ilmu kamu, maka kamu akan yang namanya bersiap bersaing dengan negara-negara lain, atau kamu tidak akan tersingkir dari negaramu sendiri. Nah, kalau kamu mempunyai itu, maka negara pengangguran tidak akan yang namanya meningkat. Tetapi kalau sempat kamu sendiri di negaramu, kamu tidak mampu, malah orang lain menguasai di negaramu, otomatis, atau orang lain yang bekerja di negaramu, otomatis nak, pengangguran itu akan semakin meningkat di negara Indonesia. Untuk itu kamu sudah tahu kan, negaramu ini adalah negara maju yang dimana memang kamu harus siap untuk bersaing. Nah, karena apa? Karena kalau sudah seperti itu, otomatis kamu harus yang namanya mempunyai bekal ilmu yang bisa kamu bawa kemanapun kamu berada. Ingat nak, ilmu kamu harus punya. Untuk itu gimana caranya? Rajinlah belajar. Nah, sekali lagi ibu ingatkan, kita berada pada negara maju ya nak ya. Oke, selanjutnya dampak negatifnya itu adalah mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nah, banyak sekali barang-barang impor yang masuk yang mendorong masyarakat kita untuk mencoba dan memakai produk-produk impor. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap gaya hidup orang Indonesia. Itu sudah pasti. Nah, seperti mereka lebih memilih barang impor yang harganya jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Nah, mereka sudah menunjukkan perilaku warga negara Indonesia itu sudah menunjukkan bahwasanya itu merupakan pola hidup yang konsumtif. Bayangkan, Indonesia nggak mau memakai yang namanya produk lokal, padahal produk lokal jauh lebih murah daripada produk impor. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis mereka, rakyat Indonesia, sudah menunjukkan yang namanya pola hidup konsumtif. Oke nak, ibu hanya mengingatkan juga kenapa kita harus yang namanya memakai buatan luar negeri dibanding buatan kita sendiri. Kalau kita memakai buatan kita sendiri, otomatis negara kita, perekonomian kita akan yang namanya meningkat. Nah, jadi hati-hati ya nak dengan pola hidup yang konsumtif. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini.
Nah, setelah kamu menonton video ini, jangan lupa ya nak ya, kembali juga ke classroom, karena selesai itu ibu akan yang namanya memberikan tugas lagi. Tugas itu akan ibu berikan di classroom sekalian absennya ya nak ya. Oke, ibu sudahi pembelajaran online kita hari ini. Selamat pembelajaran kita online hari ini. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jangan lupa ya, dijaga kesehatan, selalu hidup bersih.